Baik, mohon izin kita akan siap mulai rangkaian acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Hatur nuhun. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu seluruh hadirin dalam rangkaian acara pembukaan pameran mesin dan industri produksi pakaian IAPE 2025 Bandung. Dan tentunya perkenalkan Bapak Ibu yang berbahagia, saya Said akan memandu rangkaian acara pada siang hari ini. Yang terhormat Direktur PT More Media Kreasi Indonesia, Bapak Brian Yogan Arsyahai. Yang kami hormati Ketua Komunitas Printing Indonesia atau Kopi Grafika, Bapak Usman Batubara. Yang kami hormati Wakil Ketua DPD PPGI Jawa Barat Bidang Hubungan Kelembagaan dan Promosi, Bapak Raden Rama Setia. Yang kami hormati Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Bapak Maidi Mahardani. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap peserta pameran IAPE 2025 Bandung dan para tamu undangan beserta hadirin pengunjung pameran IAPE 2025 Bandung. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mendapat cinta kepada negara kita pada siang hari ini, kita akan buka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama-sama sambutan dari penyelenggara IAPE 2025 PT More Media Kreasi Indonesia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Brian Yogan Arsyahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Usman Batubara selaku Ketua Kopi Grafika, komunitas printing terbesar di tanah air. Kemudian yang kami hormati Bapak Raden Rama Setia, Wakil Ketua DPD PPGI Jawa Barat Bidang Hubungan Kelembagaan dan Promosi.
Perhimpunan Pengusaha Grafika Indonesia yang menopang bisnis industri grafika di Indonesia. Kemudian yang kami hormati Bapak Medi Madani, ST MSc, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Perwakilan dari pemerintah yang tentunya memberikan pengaturan dan regulasi di industri kita ini. Dalam artian saat ini telah hadir komposisi dari Triple Helix yang menjadi penopang bagi perekonomian di Indonesia. Tidak terasa Indonesia Apparel Production Expo ini memasuki tahun yang ke-10, tahun yang ke-11 sejak pertama kali dilaksanakan tahun 2014. Tentunya selama kurang lebih 12 tahun perjalanan Indonesia Apparel Production Expo di Bandung, sempat ada masa vakum ketika itu terjadi COVID, kita tidak bisa terlaksana. Tentunya 10 tahun ini memberikan pembelajaran yang sangat banyak dan kita juga terus bertransformasi, memperbaiki diri. Dan pameran IAP tahun 2025 ini akan berlangsung dari Rabu hingga Sabtu 17 sampai 20 September 2025 dengan jam buka pameran jam 10 hingga jam 18. Selama 12 tahun perjalanan dengan satu kali vakum tadi dan pelaksanaan ke-11 ini, IAP menjadi pameran apparel decorate bisa dibilang satu-satunya terbesar di Jawa Barat dengan menampilkan mesin dan perlengkapan pendukung produksi apparel. Dalam hal ini pakaian dan turunannya seperti bahan kain, alat dan perlengkapan sablon, mesin jahit, mesin bordir, mesin DTG, mesin DTF, mesin cutting, heat press, dan aneka ragam mesin digital printing, diantaranya UV, Sublime, dan lain sebagainya. Kita dapat menyimak nanti di dalam area pameran bahwasanya teknologi ini semakin berkembang dan memberikan dampak positif. Semoga memberikan manfaat bagi tersampaikannya teknologi tersebut bagi industri, bagi rekan-rekan pebisnis, pengusaha yang ada di Jawa Barat. Dari data yang saya peroleh, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan 2 tahun 2025 ini berada di angka 5,23%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan nasional di 5,12%, dan sektor tekstil dan produk tekstil atau TPT itu masih dianggap salah satu sektor padat karya yang penting bagi industri manufaktur nasional. Tercatat di kuartal pertama tahun 2025, kinerja industri tekstil masih sangat solid dengan nilai ekspor mencapai 2,99 miliar US dollar, yang mana naik 1,53% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini itu sebenarnya juga membangkitkan rasa optimis. Kita ketahui bersama dan kita rasakan bersama bahwasanya di tahun ini, di masa-masa ini banyak yang bilang ekonomi tengah menantang begitu, tengah sulit in this ekonomi kalau di bahasa netizennya. Tapi ternyata dari data kita masih bisa cukup optimis. Di tengah isu tantangan yang muncul, diantaranya seperti impor barang dari luar yang sangat murah, juga tarif ekspor yang sempat merebak beberapa tahun lalu, utamanya dari Amerika yang semakin tinggi. Namun di satu sisi teknologi berkembang dengan sangat cepat dan menawarkan banyak hal yang belum ada di zaman sebelumnya. Juga peningkatan permintaan seperti custom printing, print on demand, kemudian dengan skala kecil yang satuan, juga isu kesadaran akan produk-produk yang ramah lingkungan, dalam hal ini sustainability atau print dengan konsep eco-friendly. Ini menjadi peluang yang dapat dimaksimalkan, khususnya dapat dimaksimalkan bagi usaha skala kecil dan menengah yang kita ketahui bersama menjadi motor penggerak ekonomi di Indonesia. Dan pameran IAP 2025 menyajikan hal-hal tersebut, teknologi yang sangat berkembang
dan diharapkan dapat menjembatani perkembangan teknologi tersebut untuk dapat diaplikasikan dan diimplementasikan. Di tengah tantangan tersebut, kita juga sangat berharap Menteri Keuangan kemarin dengan gayanya, dengan stylenya begitu, memberikan rasa optimis juga dengan rencananya mengucurkan kurang lebih 200 triliun dari Bank Negara ke Bank Himbara. Itu juga tentunya apabila nanti dapat dimanfaatkan bagi sektor produktif begitu, asal tidak sektor konsumtif, itu dapat menjadi penyerapan yang baik bagi perekonomian di Indonesia. Pameran YAP ini diharapkan memberikan gambaran secara komprehensif baik secara makro maupun mikro terkait situasi bisnis terkini dan dengan tantangan teknologi dan juga solusi dari tantangan-tantangan tersebut. Pameran ini dihadiri oleh perusahaan-perusahaan, supplier maupun distributor yang dalam hal ini kita ketahui bersama nanti di dalam itu telah memiliki rekam jejak pengalaman yang sangat panjang dalam mendukung bisnis aparel, dan rekam jejak yang panjang ini juga disertai dengan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi customernya dengan layanan after sales yang prima. Jadi tidak hanya menjanjikan selling atau mesinnya terjual, tapi juga memberikan wawasan terkait situasi terkini dan opsi-opsinya. DAP ini juga akan dilaksanakan selama 4 hari ke depan. Kita bisa lihat di belakang rekan-rekan dari toko sablon SPS dan dari komunitas sablon Jawa Barat. Hadirnya komunitas ini juga akan menjadi interaksi dan sinergi yang memberikan manfaat dari supplier, distributor yang berada di dalam. Dan hadirnya komunitas ini juga menunjukkan para praktisi dan para ahli di bidangnya juga ikut turut berpartisipasi di acara pameran YAP ini. Selama 4 hari ke depan akan ada 12 sesi talk show dengan menghadirkan kurang lebih 25 narasumber dan business matching, dan dalam rangka untuk mempromosikan tren bisnis apparel decorate dan apparel production, itu kami juga membagikan 1000 pieces kaos secara grafis dan dibuat dadakan di lokasi. Jadi bukan hanya tahu saja yang dadakan, jadi selama 4 hari ke depan kita akan memproduksi kurang lebih 1000 pieces kaos dengan berbagai metode. Di belakang ada metode sablon, nanti ada kaos yang diproduksi dengan DTG juga dan dari DTF. Dan pelaksanaan YAP 2025 Bandung ini tidak akan terselenggara dengan baik tanpa dukungan dan partisipasi dari banyak pihak. Oleh karena itu kami memberikan terima kasih atas dukungan dari PPD API Provinsi Jawa Barat, DPD PPGI Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, juga komunitas-komunitas institusi yang berpartisipasi di pameran ini. Saya dapat menyebutkan beberapa peserta pameran itu selalu hadir, selalu ikut dari tahun 2014. Ada juga peserta pameran yang baru hadir 1-2 tahun ini. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak atas kepercayaan kepada More Media dan kepada pameran Indonesia Apparel Production Expo ini. Semoga pameran YAP dapat memberikan manfaat bagi semua. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Rian Wildan Arsyah yang memberikan sambutan hangat dan sambutan pertama pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya telah hadir di antara kita Ketua Kopi Grafika yang terhormat Bapak Usman Batubara. Mohon berkenan untuk dapat memberikan sambutan kepada Bapak Usman Batubara. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama sekali, tentu kita tidak lupa puja dan puji, ucapan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan taufik dan inayah kepada kita bersama hingga pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini, khususnya dalam rangka pembukaan IAPE Bandung 2025. Pertama sekali, salam hormat ke Bapak Medi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Rama dari Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia, Bapak Sekjen Kopi Grafika, Bapak Beni Mulia, Bapak Brian dari Mur Media. Terus terang, untuk Mur Media saya angkat tangan, yang alhamdulillah peran dan partisipasinya untuk melaksanakan beragam event di Indonesia untuk meningkatkan dunia printing secara umum, baik ia tentang aparel, begitu juga tentang printing lain seperti yang biasa diadakan di Jogja, IGE, Indonesia Grafika Expo. Salam salut, mudah-mudahan kedepannya Mur Media bisa lebih baik, lebih bagus, lebih berkembang. Dan kalau selama ini pamerannya ada di sekitar 7-10 kota di Indonesia, mudah-mudahan kedepannya bisa merambah kemana-mana hingga sampai ke Sumatera, yang kebetulan tempat kelahiran saya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama sekali saya mencoba memperkenalkan diri. Saya Usman Batubara, berasal dari Mandailing, Sumatera Utara, yang kebetulan belakangan ini diamanahi menjadi Ketua Umum Kopi Grafika, yang sesungguhnya arti Kopi Grafika itu merupakan singkatan dari Komunitas Printing Indonesia. Bicara tentang printing, secara historis di Indonesia sebenarnya mulai zaman VOC sudah ada. Di Bandung sendiri atau Jawa Barat, yang juga menjadi pionir, menjadi pelopor, menjadi penguasa di dunia printing di nasional. Jadi Jawa Barat itu tidak hanya nomor satu dalam bidang jumlah penduduk, tidak, tapi juga dalam bidang kreatif, terkenal dengan Jawa Baratnya. Begitu juga dengan printingnya. Jadi sebelum tahun 1900 di Jawa Barat itu sudah ada perusahaan percetakan pencetak koran yang digunakan untuk mencetak media dan kitab-kitab suci. Ketika pemerintahan Soeharto, di mana pada masa itu mulai tumbuh perkembangan ekonomi di Indonesia, awal-awal tahun 1990-an, di Indonesia diterapkan buku pelajaran untuk sekolah. Jumlah sekolah di seluruh Indonesia tidak tanggung-tanggung. Dan penguasanya, penguasa penerbitnya, penguasa percetakannya adalah di Jawa Barat. Tahu nggak? Saya tidak jawab. Cari sendiri siapa itu. Tapi itu ada di Jawa Barat. Luar biasa Jawa Barat. Luar biasa Bandung. Tepuk tangan. Itu Jawa Barat. Oke, sip. Iya, Pak Mugi. Jadi buku-buku sekolah di kampung saya jauh di Mandailing sana, ke Aceh, ke Papua, dan segala macamnya diproduksi di Jawa Barat, dikirimkan ke sana.
Itu adalah Jawa Barat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, perkembangan teknologi printing belakangan ini sangat cepat. Kalau tadinya yang dikenal hanyalah cetak konvensional dan biasanya medianya yang digunakan hanyalah kertas, belakangan ini muncul teknologi digital printing. Semua media bisa dicetak. Bisa cetak di kertas, bisa cetak di plastik, bisa cetak di keramik, bisa cetak di kaca, bisa cetak di kain, sepatu, topi, dan segala macamnya. Jadi wasiat para pendahulu printing yang mengatakan percetakan itu tidak akan mati seumur hidup, malah sebelum lahir sudah membutuhkan kebutuhan produk cetak. Kondisi janin dalam rahim, setelah meninggal masih membutuhkan sertifikat kematian. Jadi printing atau percetakan itu adalah kebutuhan. Kalau dibilang sebelum lahir sampai setelah mati kan ya udah kita bilang aja lagi, kita ikutin pepatah keterangan terdahulu kita bahwa printing itu adalah kebutuhan seumur hidup. Saya di komunitas printing sekarang ini membernya hampir 70.000 Pak. Mungkin kita heran kenapa sampai begitu. Karena printing itu adalah alternatif usaha yang sangat menggiurkan bagi para pemula. Udah tamat SMA, tamat perguruan tinggi, cari kerja sana sini susah, buka printing bisa dikerjakan dari kamar. Bagi para pensiunan, daripada buka kolam bertani dingin-dinginan di tengah sawah, buka usaha printing dari garasi rumah. Jadi printing itu menurut hitungan kalkulasi kita sementara di Pulau Jawa akan bisa berkembang dengan baik untuk kelas menengah, satu perusahaan setiap desa dengan jumlah karyawan sekitar 10 ke bawah. Ada orang yang meninggal bikin buku Yasin. Ada anak tamat sekolah perlu piala piagam. Masuk sekolah perlu training, perlu baju batiknya, perlu segala macamnya. Ada lagi rapor harus dicetak juga. Ijazah yang belakangan ini lagi rame, ijazah itu ternyata dicetak juga Pak, harus cetak Bu. Kalau digital kayaknya masih kurang percaya, benar nggak sih gitu. Jadi bagi para rekan-rekan para pengusaha cetak yang ada di Jawa Barat, umumnya yang ada sekarang majelis ini, tempat ini, yakinlah bahwa printing itu akan masih tetap berkembang dan maju, dan masih akan tetap tumbuh sesuai dengan perkembangan yang akan datang. Ekonomi kreatif yang jenisnya ada sekitar belasan unit, belasan jenis. 2/3 dari ekonomi kreatif itu di belakangnya adalah printing. Tapi nasibnya printing ini, dia tidak pernah tampil di depan. Dia selalu di belakang, selalu di dapur. Penerbitan yang banyak pengusahanya dari Jawa Barat, penerbitannya yang di depan, percetakannya yang di belakang. Yang dikenal kayak Yudhistira, Ganesha, dan lain-lain. Tidak percetakannya, karena percetakannya ada di belakang layar, di dapur. Tapi perlu saya jelaskan bahwa percetakan itu
pendukung ekonomi kreatif. Jadi ke depan itu yakinlah bahwa printing akan tetap maju dan berkembang, tapi membutuhkan kreativitas, pemikiran dan segala macamnya. Belakangan ini adalah zaman online dan segala macam. Bagi Bapak Ibu para pengusaha percetakan, saatnya kita tanya ke Mbah Google. Percetakan terbaik jadul, sekejap dia akan tampilkan. Kita nggak usah cek sekarang, masih cek masing-masing aja. Percetakan termurah, sekejap dia akan tampil dan nongol. Berarti kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada kalau ingin tetap bisa bertahan dan berkembang ke depan. Di Makassar, salah satu pengusaha percetakan yang besar di sana orang Bandung, Pak. Namanya aja Parahyangan. Bandung itu kan. Percetakan Parahyangan. Orang Bandung itu, karena belum yang ada Parahyangan cuma di Bandung, Jawa Barat. Tapi dia ke Makassar, Papua dan Indonesia Timur segala macamnya. Masih terbuka luas pasar yang harus kita manfaatkan secara bersama-sama. Jadi Pak dari perindustrian dan perdagangan, tolong didukung untuk para pengusaha printing yang ada di Jawa Barat. Perusahaan percetakan di satu sisi adalah padat modal. Di situ tidak ada harga mesinnya yang murah, karena semuanya adalah impor. Di sisi lain juga adalah padat karya, karyawannya banyak, karena banyak yang harus lem, ada yang harus dilipat, macam-macam. Jadi peluang di situ untuk menyerap tenaga kerja akan terbuka luas untuk di dunia printing. Harapan saya kepada Bapak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk tolong sama-sama kita perhatikan bersama. Dan saya melihat bahwa Bandung atau Jawa Barat adalah salah satu barometer termaju di dunia ekonomi kreatif, dan partner yang paling pas untuk itu adalah dunia printing. Jadi tanggung jawab kita untuk menciptakan satu percetakan di Jawa Barat, satu setiap desa. Mungkin berapa, tapi saya yakin peluang itu akan ada. Pak Rama dari komunitas, dari Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia, itu juga beda Pak. Kalau PPG itu kan keanggotaannya perusahaan. Kalau tidak punya mesin mereka nggak terima, nggak boleh jadi anggota. Beda sama Kopi Grafika. Kalau Kopi Grafika sistem keanggotaannya adalah program. Jadi ke depan saya yakin bahwa dunia printing yang ada khususnya di Jawa Barat akan insya Allah tetap maju dan berkembang. Saya yakin pameran IAPE Bandung ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita pada khususnya untuk lebih bersemangat, untuk menjalin kerjasama, karena bagaimanapun juga belakangan ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus koneksi kerjasama. Dan tugas yang paling berat juga adalah untuk menjaga dunia printing itu sendiri. Bagaimana caranya supaya tidak kita terrusak? Perlu kita jaga, perlu kita pelihara, karena memang inilah kolam kehidupan kita untuk dunia printing. Sebagai ilustrasi bagi para bapak-bapak yang umpamanya bergerak dalam bidang supplier, ketika bapak ibu umpamanya menjual satu produk yang mungkin produknya itu adalah bermasalah, bisa jadi adalah mematikan semangat kehidupan perusahaan dan keluarga serta karyawannya. Bayangkan beli ratusan juta, tahu-tahu tidak bisa digunakan, tentu dia akan patah semangat, dan tentunya rumah tangganya akan menjadi terancam. Harapan saya,
mari sama-sama kita pelihara. Saya yakin sukses IAPE 2005 Bandung 2025, sukses peserta pameran, dan sukses untuk para pengunjung mengenali ilmu yang ada dalam event pameran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Usman Batubara yang memberikan sambutan hangat dan membara di hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya telah hadir Bapak Wakil Ketua DPD PPGI Jawa Barat Bidang Hubungan Kelembagaan dan Promosi yang terhormat Bapak Raden Rama Setia SNM. Berkenan memberikan sambutan hangatnya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Usman selaku Ketua KOPI Komunitas Printing Indonesia, Bapak Meli dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Bapak Brian dari More Media selaku penyelenggara event. Selamat pagi juga bagi para tamu undangan, para pelaku industri, komunitas kreatif, serta seluruh peserta Indonesia Apparel Production Expo Bandung 2025. Selamat pagi. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam hangat dari Ketua PPGI Jawa Barat yang sedang berhalangan hadir. Pada kesempatan ini saya mendapat kehormatan untuk mewakili beliau. Hadirnya Expo ini membuktikan bahwa ekosistem industri aparel dan grafika di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung, semakin solid dan berkembang. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi antar industri, antar komunitas, antar organisasi adalah kunci agar kita bisa tumbuh bersama. Contohnya, banyak anggota DPD PPGI Jabar, anggota kami yang dulunya orientasinya itu pada mesin cetak konvensional dengan fokus B2G atau business to government. Jadi kliennya itu kebanyakan pemerintahan. Sekarang dengan modernisasi dan transformasi, digitalisasi dan disrupsi setelah COVID, sekarang banyak yang mulai beradaptasi ke arah B2B atau berdagang kepada sesama pebisnis, atau ke B2C, berdagang langsung kepada konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara mengadopsi teknologi terbaru dan yang pasti harus memahami permintaan pasar. Jenis produk yang ditawarkan pun semakin variatif. Mungkin dulu terbatas, standarnya apa, itulah yang produk yang dihasilkan. Lalu bisnis apa butuhnya, kita bisa bikin. Tapi untuk sekarang sangat bervariatif. Menarik sekali kalau kita lihat di Expo ini, banyak mesin-mesin dan pengisi acara yang variatif. Saya melihat banyak sekali mesin-mesin yang beraneka ragam, banyak penyelenggara, banyak peserta acara, terdiri dari sablon, lalu ada juga dari tekstil dan lain-lain.
Ini menunjukkan bahwa begitu luasnya potensi pasar, begitu luasnya potensi bisnis yang bisa digarap bersama-sama dengan cara kolaborasi. Di saat yang sama, industri kita dituntut untuk terus beradaptasi dengan inovasi tersebut. Teknologi inilah yang akan membantu produk kita bersaing di level nasional, bahkan bisa di level global. Namun, fondasi utama keberlangsungan usaha tetap ada adalah hubungan yang baik dengan vendor, dengan partner, dengan konsumen, yaitu dengan membangun kepercayaan dan menjaga profesionalitas. Rantai industri ini bisa sangat tumbuh sehat dan berkelanjutan. Mari kita jadikan forum dan expo ini bukan hanya sekedar ruang pameran, tapi juga titik temu untuk memperluas jejaring, memperkuat kolaborasi, dan membangun masa depan industri grafika dan aparel yang berdaya saing tinggi. Dari DPD PPGI Jawa Barat senantiasa terbuka untuk setiap bentuk kerjasama dan kolaborasi agar kita bisa saling menguatkan, saling berbagi informasi, dan yang pasti semua demi kemajuan industri bersama-sama. Sekali lagi, sukses kepada Indonesia Apparel Production Expo Bandung 2025. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Robin Ramasetia SEMM yang memberikan sambutan hangat juga di hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk berikutnya telah hadir juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, yang terhormat Bapak Meidi Mahardani ST MSc. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Sampurasun. Amin. Berarti banyak orang Sundanya ya. Oke. Kepada yang terhormat Bapak Usman Batubara ya dari Kopi Grafika, Pak, salam kenal. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak nih. Kemudian Pak Brian dari media selaku penyelenggara, terima kasih telah mengundang kami. Kemudian Pak Raden Rama ya dari Grafika ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian Pak Beni dari Sekjen ya, Sekjen Grafika juga mungkin ya, betul ya? Oke. Saya mungkin menyampaikan beberapa aja karena materinya sepertinya sudah diborong sama bapak-bapak semua ya. Saya mau ngobrol statistik, Pak Brian juga udah menyampaikan tadi. Filosofi terkait printing juga Pak Usman udah luar biasa. Kemudian tadi secara bisnis juga Pak Rama sudah menyampaikan ya. Saya ingin cerita dikit aja sebenarnya. Saya pribadi nih Pak ya, ngelihat alat ini kan sablon ya. Ini ingat masa kecil saya Pak. Saya tinggal di Muarajen, Bandung. Ada nggak orang Bandung sini? Ya, orang Bandung? Orang Bandung di Muarajen kan ini ya, kaos ya. Dulu masa kecil saya di sini Pak. Dulu saya bantu ayah saya gitu ya, pakai sablon terus ganti warna di apa sih di pakai kayak apa ya, pakai sikat gitu ya. Terus ada filmnya seperti itu ya, saya ingat betul ya. Ya sekarang mungkin teknologi sudah berkembang ya. Saya pun beralih dari aparel seperti ini, kaos, ke kebetulan saya teknik mesin ya, ngurusnya yang keras-keras jadi ya. Part-part mesin seperti itu ya, teknologinya pun berkembang sangat cepat ya seperti itu ya. Dan saya lihat tadi juga sedikit ngintip bahwa ternyata perkembangannya ini mirip-mirip ya. Jadi ada intervensi software, intervensi kontrol, intervensi apa ya, intervensi sensor seperti itu ya. Tinta-tinta printing juga ini super sekali ya. Kalau dulu kita tahunya
kertas aja ya, sekarang bisa nempel di mana-mana ini tinta-tinta print ini ya. Baik, dari situ saya juga berpikir ya, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti Pak Usman tadi sampaikan, ingin sekali memfasilitasi maksimal pelaku-pelaku usaha printing di Jawa Barat pada khususnya ya. Sedikit cerita, Jawa Barat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini mempunyai banyak satpol Pak, satuan pelayanan. Dari mulai produk sepatu, tekstil ya, kita ada di Majalaya. Kemudian ada industri pangan, olahan dan kemasan. Salah satunya kemasannya itu printingnya juga kita sudah mulai upgrade Pak. Jadi 5 tahun belakangan ini kita upgrade Pak, yang lebih advance ya. Sebelumnya mungkin masih konvensional. Begitupun satuan pelayanan industri logam kita juga ya, yang dulu ada mesin bubut yang konvensional seperti itu ya. Kita udah mulai upgrade ke CNC. PR ini masih banyak sebenarnya. Saya juga lihat mesin-mesin tadi di dalam, wah ini jadi insight saya juga ya, pikir wah ini kayaknya bisa diaplikasikan di satuan pelayanan industri kami di Jawa Barat. Dan semoga kami bisa yaitu ya maksimal bisa membantu masyarakat yang tadi misalnya kalau beli sendiri mah ya mungkin agak sulit Pak ya. Jadi kita di satpol kita belilah mesin itu, nanti masyarakat bisa menggunakannya dengan biaya yang biaya yang reasonable buat bisnisnya mereka ya. Jadi nggak usah nunggu ngitung-ngitung BEP ya, saya beli mesin segini BEP-nya berapa tahun kemudian seperti itu. Ini kita bisa sharing mesin yang ada di kami ya. Dan secara pengembangan industri juga ini merupakan kewajiban kami selaku pemerintah ya, seperti itu ya. Tapi tidak terbatas juga, kita butuh dukungan dari pelaku usaha ya, minimal input informasi ke kita. Jadi wah Pak, ini sebenarnya ada yang lebih advance nih Pak, ini kita bisa aplikasikan secara bertahap seperti itu. Baik, ya mungkin itu sambutan dari saya ya, sedikit saja. Sekali lagi terima kasih atas undangannya, dan semoga acara Indonesia Apparel Production Expo Bandung 2025 ini berjalan dengan lancar, hanya memberikan inspirasi bagi seluruh pengusaha printing dan grafika ya, secara keseluruhan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Bapak, izin kemudian kepada yang terhormat tentunya Bapak Brian Yordan Arsyah, dan juga kemudian kepada Bapak Usman Batubara dan juga Bapak Raden Ramasetia untuk bisa berkenan merapat menuju ke area atas. Disilahkan. Kita akan siap-siap saksikan secara seremonial pembukaan secara resmi untuk rangkaian acara pada siang hari ini. Disilahkan. Dan juga berkenan kepada yang terhormat tentunya Bapak Medi Mardani untuk membuka secara seremonial rangkaian acara pada hari ini. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Indonesia Apparel Production Expo tahun 2025 kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi mungkin Bapak untuk bisa sejenak berfoto berempat yang akan dibuat tim kami dari beberapa media yang telah hadir. Disilahkan. Baik, isi mungkin Bapak dan juga rekan-rekan media untuk bisa siapkan properti dokumentasinya. Lihat ke depan dan senyum untuk semua yang hadir juga di hari ini. Baik, siap teman ketiga formal dulu 1, 2, dan 3. Diulang kembali izin Bapak 1, 2, dan 3. Baik, terakhir mungkin boleh untuk bergaya bebas, angkat tangannya 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kemudian untuk berikutnya Bapak bisa berkenan untuk bisa berfoto. Dan rekan-rekan peserta boleh bergabung, rekan-rekan Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama-sama sebelum nanti kita akan tentunya melihat lebih dekat beberapa tentunya
yang telah kami siapkan, disilakan. Dan kemudian kepada Mas Tommy, dibantu oleh para panitia untuk bisa menggeser beberapa kursi atau kursi dengan fotonya yang akan diliput oleh media yang telah hadir di hari ini. Disilakan. Baik, mangga Ibu Bapak dari perwakilan generasi juga boleh Bapak untuk bisa berkenan meluangkan waktunya sejenak berfoto. Baik, boleh Ibu untuk bisa bergabung juga dan merapat menuju ke area depan, disilakan untuk bisa berfoto bersama-sama di hari ini. Baik, sudah aman tim media ya? Siap. Teman ketiga formal dulu, lihat ke depan, senyum 1, 2, dan 3. Diulang kembali, ditahan 1, 2, 3. Berikutnya boleh angkat jempolnya ke depan kan 1, 2, 3. Ketika kami bilang Jawa Barat, jawabannya istimewa. Ya, coba Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk bisa kembali bergabung dengan nyaman duduk di tempat yang telah kami siapkan. Disilakan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian untuk rangkaian